Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Puspitasari dari kelas Farmasi Fisika 3C. Ingin mempresentasikan tentang perhitungan kinetika order reaksi. Di sini ada contoh soal nomor 1, yaitu sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada 25 Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6,0, konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah massa guna sediaan tersebut. Pada kali ini, yang harus pertama kita hitung adalah KO-nya. KO-nya adalah konstanta kecepatan orde. Kecepatan orde pertama dikali kelarutan aspirin, yaitu 4,5 dikali 10 min 6 per detik dikali 0,33 gram per 100 ml. Lalu hasil yang kita dapatkan adalah 1,5 dikali 10 min 6 pangkat min 6 gram per 100 ml detik. Lalu, setelah mendapatkan nilai KO-nya, kita akan hitung nilai A-nya. Nilai A-nya itu adalah sediaan cair aspirinnya, yaitu 325 mg per 5 ml. Kita akan hitung dari 5 mg di sini, kita akan ubah menjadi gram. Jadi 0,325 gram dibagi 5 mili, hasilnya akan menjadi 6,5 gram per 100 mili. Sehabis kita mencari nilai KO dan A-nya, selanjutnya kita akan mencari rumus massa gunanya, yaitu T90. T90 ini didapat dari produk terurainya itu adalah 90%, yaitu 0,10 dikali A0 dibagi KO. Hasil yang didapat adalah 0,10 ini adalah dari tetapan dari rumusnya. Kita masukkan hasilnya, ini 0,10 dikali 6,5 gram per 100 mili dibagi 1,5 dikali 10 min 6 gram per mili detik, dan hasil yang kita dapat adalah 0,10 dikali 6,5 dibagi 1,5 kali 10 min 6. Dari hasil sini, satuan yang sama kita coret. Dan kita mendapatkan hasil yang ini. Lalu hasil ini mendapatkan hasil yaitu 4,3 dikali 10 pangkat 5 detik. Dan hasil ini sama dengan 5 hari. Jadi, massa guna dari sediaan tersebut adalah 4,3 kali 10 pangkat 5 detik atau 5 hari. Nah, di sini ada jawabannya sama seperti tadi. Hasilnya sama 4,3 kali 10 pangkat 5 detik atau sama dengan 5 hari. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Jadi kita akan menghitung umur simpan dan waktu paruh produk. Yang pertama,
Yang pertama kita diketahui CO. CO itu adalah konsentrasi awal produknya, yaitu 11,5 mg per mili. Lalu ada T, yaitu waktunya itu adalah 1 tahun. Lalu ada CT. CT itu adalah konsentrasi yang sudah berubah, yaitu 7,4 mg per mili. Lalu kita cari umur simpannya. Untuk mencari umur simpannya itu adalah K sama dengan 2,303 per T dikali log CO per CT. Nah, 2,303 ini nilainya itu tetapan dari rumusnya. Jadi, kita masukin angkanya 2,303 per 1 tahun dikali log 11,5 per 7,4. Lalu kita dapatkan hasilnya. Untuk lognya ini bisa kita hitung memakai kalkulator. Nah, untuk ini 2,303 dikali log ini 11,5 dibagi 7,4, hasilnya itu adalah 0,1914. Lalu kita kali hasilnya 2,303 dikali 0,1914. Hasilnya adalah 0,44 mg per tahun. Dan ini adalah hasil dari umur simpannya. Lalu kita akan mencari paruh waktunya memakai rumus yaitu T1 per 2 sama dengan 0,693 per umur simpan. Untuk 0,693 itu adalah nilai tetapan dari rumusnya. Lalu kita masukkan dari hasil umur simpan tadi 0,693, nilai yang ini kita masukkan 0,44 mg per tahun sama dengan 1,575 tahun. Jadi untuk umur simpannya nilainya adalah 0,44 mg per tahun, sedangkan untuk umur waktu paruhnya adalah 1,575 tahun. Nah, di sini sudah saya rangkum atau saya ringkas ini umur simpannya dan waktu paruhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu laju penguraian 0,056 molaritas zat diketahui sebagai berikut. Dan di sini akan ditanyakan tentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik. Dan jika dari soal di atas kadar awal 0,056 molaritas, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Dan di sini samping soal ini bisa kita lihat ada 3 grafik yaitu orde 0, orde 1, dan orde kedua. Maka kita akan hitung berdasarkan metode substitusinya. Baik, di sini sudah saya tampilkan hasil dari regresi linear, orde reaksi, orde 0, 1, dan orde 2. Di sini bisa kita lihat untuk menghitung orde 0 sendiri, kita memakai waktu dan kadar tertinggal. Kalau ingin menghitung orde 1, kita harus menghitung waktu dan lence. Kalau ingin menghitung orde 2, kita menghitung waktu dan 1 per CT. Dan di bawah sini sudah ada 3 grafik
orde 0, orde 1, dan orde 2. Untuk orde 0-nya sendiri itu menurun grafiknya, orde 1 juga menurun, dan orde 2 itu naik. Nah, kalau dari ketiga grafik ini sudah dihasilkan regresi linier, maka kita akan membandingkan nilai R. Maka kita akan cari manakah nilai R yang mendekati angka 1. Nah, bisa kita lihat di tiga grafik ini, nilai R yang mendekati angka 1 itu berada pada orde 0, yaitu 0,9924. Sedangkan kalau orde 1, nilai R-nya itu 0,9855. Dan kalau orde 2, itu nilai R-nya 0,9755. Nah, setelah kita dapatkan nilai R-nya, kita lihat grafik 0 ini. Kita lihat grafiknya itu menurun. Artinya, bahwa reaksi orde ini berjalan sesuai dengan orde 0-nya sendiri. Yaitu. Setelah itu, nilai pada orde 0 ini kita masukkan ke metode substitusi. Nah, metode substitusi ini nilai R yang akan kita pakai. Nah, di bawah ini ada rumus dari orde 0 sendiri. Rumus dari orde 0 itu sendiri adalah AT sama dengan min K dikali T ditambah AN. Lalu kita masukkan saja itu hasil dari angkanya. Itu bisa kita lihat, Y itu bisa dimasukkan ke AT, 0,0021 bisa kita masukkan ke min K, dan nilai dari X-nya ini sendiri bisa kita masukkan ke T, lalu 0,0576 bisa kita masukkan ke AN. Nah, dari rumusnya ini sendiri bisa kita masukkan ke metode substitusi yang ini. Bisa kita dapatkan hasil K-nya itu adalah 0,0021 pada orde 0. Nah, jadi itu adalah metode substitusi yang saya sampaikan. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.